seorang ayah harus menangani turun langsung permasalahan rumah tangganya, khususnya permasalahan anaknya. Jadi kalau istri saja nggak kuat, ibu saja nggak kuat, maka harus turun tangan yang namanya orang tuanya, khususnya bapak, menjadi perhatian penuh kepada anaknya. Menjadi pertanyaan kita akrab gak dengan anak kita? Bagaimana kita memberikan keteladanan buat mereka semua dalam ibadah, dalam sholat, ya, dalam muamalah, dalam akhlak, semua hal. Ini laki-laki nih, dia pemikul beban tanggung jawab dunia akhirat kepada istrinya dan anak-anaknya. Jangan sampai nanti istri dan anak-anaknya itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertanya kepada Allah nanti di akhirat, dulu di dunia saya nggak pernah diajarin oleh bapaknya, saya nggak pernah diajarin sama suaminya. Ada nggak ya kayak gitu, Bu? Di medsos aja saya pernah lihat orang kayak gitu, istrinya nggak merasa dibimbing oleh suaminya, suaminya mungkin sibuk, ya, dan sebagainya, apalagi juga perhatian kepada anaknya. Kita sibuk, silakan mencari nafkah, sandang pangan papan, tapi jangan sampai lupa pendidikan anak kita, perhatian anak kita, kemudian juga istri kita dan sebagainya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah untuk keluarga kalian, dan aku, kata Nabi, orang yang paling baik kepada keluargaku. Coba tanya, siapa di keluarga yang paling baik? Dalam keluarga besar kita masuk nggak? Dalam keluarga kecil kita termasuk nggak yang paling baik? Perhatiannya, lemah lembutnya. Ibu-ibu seneng nggak lemah lembut suaminya? Dengerin tuh Pak tuh, ya. Yang kedua apa, Bu? Ibu maunya dari suami apa, Bu? Duit bukan, Bu? Benar nggak, Bu? Nah, karena duit inilah yang menyebabkan dia menjadi pemimpin, Bu. Oh iyalah, gitu, paham banget tuh, ya. Dia menjadi pemimpin, dia tanggung jawab, harus perhatian kepada istrinya. Nah, inilah menjadi suami yang soleh, yang bertanggung jawab dunia apalagi akhirat. Pemikul beban berat dia tanggung jawabnya dan sebagainya, ya. Mudah-mudahan suami di sini menjadi suami yang teladan, ya, menjadi suami yang soleh, memperbaiki dirinya terus hingga istiqomah husnul khatimah. Paham Bapak-bapak? Kalau udah paham boleh pulang, selesai nggak selesai kumpulin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kampung Arab, jangan lupa beli peci. Kalau salam saya belum dijawab dengan semangat, saya ulang 17 kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya Allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Yang sama-sama kita muliakan, hormati para pengurus DKM Masjid Nurul Hidayah, para kiai, para hujjaj, para alim ulama, para guru yang mohon izin saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, mahabbah, cinta, hormat saya kepada semua, dan juga para hadirin hadirat yang mudah-mudahan semua dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah langkah kita menuju rumah Allah kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan dosa kita yang besar yang tidak terhingga ataupun yang kita tutup dengan rapi, Allah Subhanahu wa taala menatap kita, alladzi yaraka hina taqum, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita berikutnya menuju rumah Allah, Allah akan tinggikan derajat kami. Kata baginda Nabi, orang yang sering silaturahim insya Allah rezekinya banyak barokah. Ikutin doanya Bapak Ibu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ini doa udah pada sarapan belum Bapak Ibu? Pada puasa, Masya Allah ya. Serius nih Bapak Ibu nih doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini doa masuk WC hafal, keluar WC nggak hafal, bisa masuk nggak bisa. Baik, baca doa ini insya Allah rezekinya banyak barokah, dijauhkan dari yang haram, semua utangnya lunas, ketahuan yang aminnya kencang, utangnya banyak. Ada di sini yang pinjol, ada di sini yang judol, ada yang benjol. Nauzubillah men. Ikutin doanya. Allahumma paksain bayar utang. Jadi Bapak Ibu kalau punya utang jangan dipikirin, bener gak? Dibayar, itu udah pada pinter tuh ya. Baik, ini doa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa juga dibaca dalam khutbul Quran oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah, yang dipopulerkan zaman sekarang oleh Ustadz Adi Hidayat. Kenal nggak Bapak Ibu Ustadz Adi Hidayat? Nah, ini beliau dulu teman sekelas saya, teman satu kelas saya, kuliah saya. Mudah-mudahan beliau juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kenal Ustadz Abu Somad nggak? Ustadz Abu Somad nggak kenal Bapak Ibu ya? Insya Allah kenal saya karena biasa syuting bareng saya di TV One. Mudah-mudahan beliau juga berkah Insya Allah. Bagi yang belum kenal saya, nama saya USK, Ustadz Said Kutub. Nama panjang saya Said Kutub Official. Jangan lupa follow, like, share, and subscribe. Yang punya Instagram, Telegram, Kilogram follow ya. Mudah-mudahan barokah insya Allah. Baik, doanya ikutin Bu. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwak. Ulangin, amin ya Rabbal. Saya yakin di sini ustazah semua udah pada hafal ya. Kalau saya nanya bukan berarti Bapak Ibu nggak ada yang jawab. Khawatir ria, tawadu, tahu warna duit ya. Insya Allah yang hadir rezekinya banyak barokah. Saya tanya boleh nggak ke ibu-ibu? Bu, ibu punya masalah nggak Bu? Jangan jawab, udah kelihatan. Ibu-ibu masalah nih dari ujung ke ujung nih doang, satu doang Bu. Apa Bu namanya Bu? Jari, ya Allah ya. Duit bukan segalanya, segala butuh duit, tidak dibawa mati. Zaman sekarang nggak punya duit seperti orang nggak apa-apa suaminya jelek, yang penting punya. Nggak apa-apa suaminya hitam, yang penting punya
Gak apa-apa suaminya pergi sebelum 2-3 hari, sebelum pulang bawa. Masya Allah. Gak apa-apa suaminya ganteng kaya raya, yang penting berkah. Insya. Benar gak Bu? Yang menyebabkan suami cepat mati karena udah tahu suami sakit masih aja disuruh cari. Masya Allah Bu, doain suaminya panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak barokah, nikah lagi. Bercanda Bu, bercanda, nanti saya nggak diundang lagi ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua kata Nabi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan usianya, diluaskan rezekinya, maka jalinlah tali silaturahim. Mudah-mudahan yang hadir rezekinya banyak barokah, umurnya panjang. Karena kata Nabi, a'maru min ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu zalik. Kisaran umur umat Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu enggak banyak. Ada di sini usia 60? Ada di sini usia 70? Enggak usah angkat tangan, enggak usah tunjuk-tunjukkan, udah kelihatan. Napasnya Senin Kemis ya. Namanya umur nggak ada yang kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti kalau kata sahabat saya Ustaz Dedi Sulaiman, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ketua DKM, barangan. Doain panjang umur, sehat walafiat. Ibu kalau lagi kesel sama suaminya belum wafat, jangan dikubur Bu, jangan dikubur ya Bu ya. Ya, namanya umur nggak ada yang bisa jadi bapak ibu duluan, saya belakangan ya, atau kebalikannya, saya belakangan bapak ibu duluan. Tapi juga saya jangan kepedean, bisa jadi saya duluan takziah ke rumah bapak ibu ya. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, rezekinya banyak barokah, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang keluarga. Tentang keluarga jangan di dalam ya, keluarga, benar nggak Bu? Jadi keluarga di dalam Al-Qur'an. Ada contoh di dalam Quran suami yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istrinya tidak taat kepada Allah, durhaka kepada suaminya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Nabi Nuh alaihissalam. Benar enggak Bu? Suaminya taat kepada Allah, istrinya tidak taat kepada Allah. Begitu juga Nabi Lut alaihissalam, suaminya sangat taat kepada Allah, istrinya tidak taat kepada Allah dan juga membangkang kepada suaminya. Nauzubillah min. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Belum ideal ini dalam rumah tangga. Kemudian ada juga istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian suaminya tidak beriman kepada Allah. Namanya siapa Bu? Istrinya Firaun aja ya. Ya, suaminya Fir'aun, istrinya Asia. Oh bukan, Asia. Siapa Bu? Asia. Ini istimewa luar biasa. Istrinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan suaminya durhaka kepada Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lagi-lagi ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah ada dua-duanya bocor halus Bu. Dua-duanya bocor halus, dua-duanya tidak beriman kepada Allah, dua-duanya kafir, dua-duanya selalu mencegah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa deh Bu? Abu Duda, bukan Bu ya? Abu Lahab ya, bukan pakai P. Kalau pakai P namanya restoran Abu Lahab. Ini Abu Lahab pakai B ya. Wa imra'atuhu hammalatal fi jidha hablum mimmas. Dua-duanya
kelak akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Sebelum kita berikan contoh-contoh yang terbaik istimewa, Ibu. Nah, jadi dimanapun posisi kita, jadilah orang yang baik. Jadilah orang yang baik. Dalam keluarga nih, Bu. Ya, bagaimana menjadi suami yang baik, kemudian juga bagaimana menjadi istri yang baik. Ya. Siapa contoh teladan terbaik? Dia adalah Abul Anbiya. Dia adalah Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihi salam, suami yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahirlah anak keturunan yang saleh dan salehah, istimewa, dahsyat nih. Ya, itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia juga dijadikan sebagai teladan buat kita semua. Qad kanat lakum hasanatun fi Ibrahim. Ya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Dijadikan teladan Nabi Ibrahim buat kita semua. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam lahir Nabi Ismail alaihissalam, terus sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Nabi Ibrahim alaihissalam lahir Nabi Ishaq alaihissalam, terus sampai ke dengan Nabi Isa alaihissalam. Istimewa keturunannya para nabi dan rasul. Masya Allah, inilah contoh yang terbaik. Contoh yang terbaik. Bapak Ibu mau nggak anaknya soleh dan solehah? Mau? Gampang, Bu. Anaknya Ahmad ganti soleh, anaknya Fatimah ganti soleh. Jadilah Upin Ipin, ya. Jadilah anak soleh dan solehah, ya. Yang pertama adalah dimulai dari mana, Bapak Ibu? Dimulai dari bapak dan ibu yang soleh dan solehah. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Dimulai dari bapak ibu yang soleh dan solehah. Kita muhasabah diri, Bu. Kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti anaknya otomatis dia akan mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya. Paham, Bapak Ibu? Ini kita memperbaiki diri. Suami memperbaiki diri, ibadahnya, akhlaknya, dan sebagainya. Istrinya juga ibadahnya, ketaatannya, akhlaknya diperbaiki. Maka anak insya Allah akan mengikuti sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah di dalam surat Ibrahim, ya, ayat 35 sampai dengan 40. Ini poinnya nih Bapak Ibu nih, ya. Di dalam surat Ibrahim ada ayat 35 sampai 40, bagaimana Nabi Ibrahim membangun keluarganya sangat istimewa. Ini kebiasaan para nabi dan rasul juga yang lain, ya. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik suaminya, baik istrinya, kemudian juga anak keturunannya. Mendidik dengan didikan akidah, keimanan, tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami tugasnya, Bu, ya, diantaranya suami adalah sebagai qawam, dia pemimpin. Kenapa mesti ditaati seorang suami? Ini pahami, Bu, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Menjadi pemimpin. Kenapa mesti ditaati? Di antaranya tugasnya adalah dia pencari nafkah, Bu. Betul nggak, Bu? Derajatnya lebih tinggi daripada wanita. Dia pemikul beban. Dia tanggung jawab dunia akhirat. Tanggung jawab dunia dan akhirat. Ini harus dipahami nih, Bu, ya. Nah, jadi sosok ayah itu istimewa. Seorang suami itu yang bawa, yang membimbing keluarganya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
ya. Jadi misalnya gini, ada keluarga yang bermasalah, pasti ditanya orang tuanya siapa ini, benar kan Bu? Tapi kalau anak nih istimewa, orang tuanya juga biasanya istimewa, ya. Dulu misalkan Maryam ini dianggap berzina, dia hamil, nggak ada suaminya, padahal itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang protes, kenapa Anda melakukan ini tuduhan yang nggak benar, ya. Sedangkan bapak ibu Anda adalah orang yang soleh dan solehah. Paham Bu? Nah begitu juga ada dulu di zamannya Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam, ada harta yang berada di dalam bangunan, di dalam tembok ini. Temboknya sudah hampir meroboh. Kemudian dua nabi sekaligus, Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Khadir, beliau memperbaiki tembok yang hampir rusak. Kenapa? Di dalam tembok ini ada harta orang yang soleh dan solehah, harta anak yatim. Lagi-lagi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di dalam Quran itu juga disebutkan kira-kira ada 17 kali dialog. 17 kali dialog antara ayah, ibu dan anak. Mana yang paling banyak? Ayah, ibu, mana yang banyak kan? Ibu apa bapak? Ya, bagaimana berbakti dengan orang tua? Sahabat bertanya. Siapa dulu yang pertama? Kedua? Tiga? Keempat? Berarti ibunya ada berapa Pak? Oh, pintar tuh, Masya Allah. Bukan itu maksudnya ya Bu ya. Di bapaknya udah girang banget nih ya. Jadi maksudnya adalah ibu yang dia mengandung jauh lebih berat, kemudian juga menyusui, melahirkan berat. Jadi kalau kebaikannya pahalanya melesat, kemudian juga kalau dosanya juga bertingkat tuh. Lebih dahsyat lagi kalau melukai orang tua, khususnya apalagi ibu. Baik. Nah, jadi banyakkan mana dialog ayah dengan ibu? Banyakkan ayah, ya, banyakkan ayah Bu daripada ibu. Anak dekat dengan ibu biasa nggak? Biasa. Yang nggak biasa tuh kalau anak nggak dekat dengan ibunya, karena 9 bulan aja sama ibunya, betul nggak Bu? Kalau ada apa-apa juga ibunya dan sebagainya. Sayangnya suami biasanya kalah dengan istrinya, sayangnya kepada anaknya. Dulu ada cerita, misalnya Ustadz Jeffrey ya Al-Bukhari, Allah yarham, disayang sama ibunya walaupun dia melakukan sesuatu yang nggak baik misalnya. Begitu juga Ustadz Arifin Ilham, Allah yarham, ada permasalahan dulu dia masih mudanya, yang memberikan perhatian penuhnya walaupun dia melakukan kesalahan, ibunya lagi turun dan sebagainya. Ini dasar kasih sayang orang tua ya, terutama apalagi ibu. Nah, itu menjadi biasa anak dekat dengan orang tuanya. Nah, yang menjadi hebat adalah saat seorang anak dekat dengan bapaknya. Nah, ini menjadi perhatian. Kalau ke ibunya itu udah biasa. Kira-kira ada 14 ya. Kira-kira ada 14 dialog ayah dengan anak. Ini penting menjadi perhatian Bu. Kan kita lagi bahas bapak dulu Ibu ya. Ayah dulu, suami dulu nih. Ini 14 dialog antara bapak dengan anak. Sedangkan dengan ibu hanya 2, yang barengan hanya 1, kurang lebih begitu. Jadi banyakkan bapak ketimbang ibu. Nah, ini menjadi daya perhatian kita semua ya. Di antara kehebatan para nabi dan rasul keturunannya, hebatnya Ismail, hebatnya Ishak alaihissalam, bukan hanya karena ada Hajar, ada Sarah dan sebagainya, tapi yang sering disebut, yang dipuji oleh Allah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya kan Bapak Ibu? Jadi sosok bapaknya. Kemudian juga ada satu-satunya keluarga yang disebutkan nama surat, namanya Ali Imran. Ali Imran, keluarganya Imran. Imrannya nggak lama dia meninggal dunia. Maryam, kehebatannya Hana istrinya dan sebagainya. Di balik kedahsyatan itu ada yang disebut namanya Imran, sosok ayahnya yang istimewa. Jadi ini nggak sembarangan.
Kemudian juga ya seorang bapak dulu, Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh wanita yang cantik kayak raya nih Bu ya. Ya, bukan kaleng-kaleng nih Bu ya, menggoda. Kemudian dia inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Kalau zaman sekarang ini kesempatan gitu loh ya. Nah, ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang menjaga Nabi Yusuf alaihissalam? Apa yang menjaga dirinya dari perbuatan dosa? Dia ingat Allah, laula ar'a burhana rabbi. Yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sosok ayahnya. Kalau anaknya melakukan dosa, maka orang tuanya sangat marah. Penting nggak Bapak Ibu berarti? Sosok ayah itu penting nggak? Pentingnya luar biasa. Dia ingat yang namanya Nabi Yakub alaihissalam, ayahnya sangat marah kalau anaknya melakukan dosa. Ini penting. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya itu istimewa ya. Namanya Nabi Ismail alaihissalam yang luar biasa. Jadi perhatikan Bapak Ibu, kalau anak yang soleh, perhatikan nih, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada orang tuanya, jangankan hartanya, tenaganya, biayanya, perhatiannya buat orang tuanya, nyawanya dikasih buat orang tuanya. Itu namanya Nabi Ismail alaihissalam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun jaraknya jauh, yang satu di Palestina orang tuanya, anaknya di Mekah, tapi perhatiannya penuh Bu, dia tahu. Nah bapak-bapak nih khususnya, kalau ibu ke anak wajar dia dekat. Yang masalah kalau dia nggak dekat, benar nggak Bu? Nah bapak-bapaknya harus dekat. Bagaimana menghadapi permasalahan rumah tangga? Bapak bagaimana coba? Tanya dulu, bapak dengan anaknya akrab nggak? Itu dulu poinnya Bu, akrab nggak bapak-bapak dengan anaknya? Akrab sama istri tetangga ya. Nah ini akrab dulu dengan anaknya. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dia berjalan nih ya, mengunjungi rumah anaknya namanya Nabi Ismail alaihissalam. Beliau ini lagi nggak ada di rumah, adanya istrinya, dan istrinya tidak mengenal mertuanya ya, zaman dulu karena jauh dan sebagainya, dia nggak mengenal mertuanya. Intinya Nabi Ibrahim datang, ditanya Ismail alaihissalam nggak ada. Kemudian singkat cerita beliau ngasih pesan kepada anaknya, tolong sampaikan kepada Nabi Ismail alaihissalam, tolong gagang pintu rumahnya itu diganti. Gagang pintu rumahnya diganti. Udah pesan saya itu aja udah. Nah, kemudian setelah itu udah pergi dan sebagainya, datanglah Nabi Ismail alaihissalam. Diceritakan oleh istrinya bahwa ada seorang yang saya nggak kenal. Beliau ini memberikan salam kepada kamu, kepada suaminya, bahwa tolong diganti gagang pintunya ya. Kemudian kira-kira kalau ada pesan ini diberikan kepada kita, bapak-bapak ngerti nggak? Ini orang nih siapa nih? Benar nggak? Kita nggak tahu nih pesannya apa, nih orang siapa, gimana wujudnya, macam-macam kan kita nggak tahu. Tapi kalau sudah akrab anak dengan orang tua, pesan yang disampaikan ngerti nggak kira-kira? Berarti dia deket nggak sama orang tuanya? Deket banget Bu. Buktinya apa dibilang? Nabi Ismail alaihissalam menyampaikan, itu adalah ayahandaku, itu bapakku Nabi Ibrahim alaihissalam yang memberikan pesan isyarat bahwasanya aku diminta oleh beliau untuk menceraikanmu. Oh luar biasa Bu. Mungkin akhlaknya buruk tuh istrinya ya. Itu kalau orang yang nggak dekat dengan orang tuanya, mana tahu bahasa isyarat, mana tahu apa yang dipesankan, betul nggak Bu? Ini karena saking dekatnya orang tua kepada anaknya. Jadi dua solusi kata Nabi Lut alaihissalam agar kita terhindar nih dari keturunan, lingkungan kita dan sebagainya. Satu adalah pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dia adil, dia amanah. Nah, cari pemimpin yang bagus. Yang kedua adalah harus yang menangani permasalahan rumah tangga. Seorang ayah harus menangani turun langsung permasalahan rumah tangganya, khususnya permasalahan
anaknya. Jadi kalau istri saja nggak kuat, ibu saja nggak kuat, maka harus turun tangan yang namanya orang tuanya, khususnya bapak, menjadi perhatian penuh kepada anaknya. Menjadi pertanyaan kita akrab gak dengan anak kita? Bagaimana kita memberikan keteladanan buat mereka semua dalam ibadah, dalam sholat, ya, dalam muamalah, dalam akhlak, semua hal. Ini laki-laki nih, dia pemikul beban tanggung jawab dunia akhirat kepada istrinya dan anak-anaknya. Jangan sampai nanti istri dan anak-anaknya itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertanya kepada Allah nanti di akhirat, dulu di dunia saya nggak pernah diajarin oleh bapaknya, saya nggak pernah diajarin sama suaminya. Ada nggak ya kayak gitu, Bu? Di medsos aja saya pernah lihat orang kayak gitu, istrinya nggak merasa dibimbing oleh suaminya mungkin sibuk, ya, dan sebagainya, apalagi juga perhatian kepada anaknya. Kita sibuk, silakan mencari nafkah, sandang pangan papan, tapi jangan sampai lupa pendidikan anak kita, perhatian anak kita, kemudian juga istri kita dan sebagainya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah untuk keluarga kalian, dan aku, kata Nabi, orang yang paling baik kepada keluargaku. Coba tanya, siapa di keluarga yang paling baik? Dalam keluarga besar kita masuk nggak? Dalam keluarga kecil kita termasuk nggak yang paling baik? Perhatiannya, lemah lembutnya. Ibu-ibu seneng nggak lemah lembut suaminya? Dengerin tuh Pak tuh, ya. Yang kedua apa, Bu? Ibu maunya dari suami apa, Bu? Duit bukan, Bu? Bener nggak, Bu? Nah, karena duit inilah yang menyebabkan dia menjadi pemimpin, Bu. Oh iyalah gitu, paham banget tuh, ya. Dia menjadi pemimpin, dia tanggung jawab, harus perhatian kepada istrinya. Nah, inilah menjadi suami yang soleh, yang bertanggung jawab dunia apalagi akhirat. Pemikul beban, berat dia tanggung jawabnya dan sebagainya, ya. Mudah-mudahan suami di sini menjadi suami yang teladan, ya, menjadi suami yang soleh, memperbaiki dirinya terus hingga istiqomah husnul khatimah. Paham bapak-bapak? Kalau udah paham boleh pulang. Selesai nggak selesai kumpulin, ya. Baik. Kemudian yang kedua, ini adalah sosok ibu nih, istri. Ya, sosok istri. Ibu mau masuk surga nggak? Gampang. Syaratnya satu doang, Bu. Ikhlas. Apa, Bu? Ikhlas. Suaminya nikah lagi. Enggak bercanda, ya. Jadi ibu-ibu tuh masuk surga gampang. Kalau saya lihat nih, ya, ini ibu-ibunya solehah semua, kelihatan calon-calon bidadari surga. Saya doain cepat masuk surga. Siapa yang mau masuk surga angkat tangan, ibu-ibu. Siapa yang mau duluan? Oh, giliranmu. Kalau ada yang mau duluan, saya disuruh duluan. Baik, nih ibu-ibu perhatiin nih, Bu, ya. Amalannya 4, dibawa pulang. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini yang saya sampaikan juga salah satunya ada tertera dalam buku saya, Bu. Buku saya tadi saya lupa turunin dari mobil. Saya bawa banyak nih, bagi yang minat silakan. Namanya bukunya Damai dan Indah di Bawah Naungan Al-Quran. Ini harganya 75.000. Tanya panitia nanti dah, ya. Nanti saya titipkan, ada yang mau silakan bukunya. Nah, ini jadi nggak repot-repot lagi, kita ingat atau yang kita baca supaya kita memperbaiki diri kita, ya Bapak Ibu, ya. Nah, satu adalah bagaimana supaya istri masuk surga. Ini gampang. Ada 4 amalan, Bu. Ada berapa, Bu? Nih perhatiin nih, Bu, ya. Yang pertama adalah jaga sholat 5 waktu. Gampang apa susah, Bu? Benar. Wajib apa sunnah? Nah, suami ngelihat ibu jam 2 pagi sholat malam, bagus gak? Ternyata sholat isya 4 rakaat, ya. Nah, jadi sholat dikatakan bagus, baik suaminya, baik anaknya, termasuk ibu-ibu, 4 hal. 1, tepat waktunya. Apa, Bu? Tepat waktunya. 2, tepat bacaannya. 3, tepat gerakannya. 4, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suami belum bagus, perbaiki sholatnya. Suami jarang imam, tiba-tiba imam di Masjid Nurul Hidayah.
Sujud yang terakhir lama sujudnya. Mungkin dia tobat, istighfar, doa, bukan. Ternyata dia lupa rakaat keberapa ya. Tapi bukan bapak-bapak di sini, bapak-bapak yang di sana ya. Kebetulan yang di sana lagi mampir ke sini ya. Nah, ini dia harus teladan dia. Dalam Qur'annya semuanya dah kita teladan bapak-bapak ya. Istimewa nih kita nih ya. Nah, ibu-ibu punya suami, punya anak laki-laki, supaya berkah kehidupannya dijaga oleh Allah, maka sholatnya berjamaahnya di masjid, bapak-bapaknya dan anak-anak laki-lakinya. Kalau bapaknya dan anak lakinya sering sholat di rumah, itu namanya laki-laki solehah, laki-laki KW ini ya. Nah, makanya pakaiin jilbab kalau di rumah. Perempuan boleh sholat di masjid nggak? Boleh sholat di musola nggak? Sholat dilanggar boleh nggak, Bu? Ya, nyuruh orang sholat boleh nggak? Lagi sholat jangan nyuruh, Bu. Lagi sholat, Pak, misi Pak, jangan ya. Peci putih imam boleh nggak, Bu? Peci putih imam boleh nggak? Peci hitam boleh nggak imam? Nggak boleh. Orang yang imam bukan peci, ya. Ini belum fokus nih kita ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu walaupun sholatnya di rumah secara kodrat berbeda, laki-laki di masjid derajatnya sama. Maka sholatnya juga harus tepat waktu, Bu. Subuh sekarang pagi, Bu. Benar enggak, Bu? Jam 4:05 udah azan. Ibu-ibu jangan jam 7 baru sholat. Itu namanya sholat duha. Sama, ada qobliyahnya, ada wajibnya, kemudian juga ada ba'diyahnya, ada sholat duhanya. Kalau udah bisa mulai sholat malamnya, sama. Nah, kalau laki-laki ini sholat berjamaahnya di masjid. Setiap langkah ampunan, setiap langkah meninggikan derajat, diberkahi keluarganya, insya. Ibu juga kalau penanaman anak nih, termasuk penanaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan para nabi dan rasul. Selain beriman kepada Allah, penanaman salat kepada anak. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Anak-anak boleh nggak ke masjid? Anak-anak wajar nggak kalau lari-lari di masjid? Namanya juga anak-anak. Yang nggak wajar itu yang lari-lari bapak-bapak, benar nggak? Ya, anak di bawah 7 tahun dia mau sholat boleh, dia nggak mau sholat nggak apa-apa, Bu. Masih di bawah 7 tahun. Tapi kalau sudah usia 7 tahun sampai 10 tahun dia nggak mau sholat, boleh dipukul dengan kasih sayang, tidak melukai, memberikan keteladanan, lemah lembut. Betul nggak, Bapak Ibu? Nah, ajak anak kita ke masjid yang laki-lakinya. Pengen anaknya soleh dan soleha, tumbang namanya. Tumbuh kembangnya anak, ajak anaknya ke masjid bagi yang laki-laki. Kalau yang perempuan boleh di rumah. Itu dia akan berkembang nih, Bu. 7 tahun sampai 10 tahun. Kalau orang tuanya nggak nyuruh, usia 7 tahun sampai 10 tahun orang tuanya dosa. Tadi pagi saya siramin anak saya semua, Bu. Atu. Iya, Bu. Ya, supaya dia sholat berjamaah di masjid. Paham, Bu? Nih bapak-bapak, ya, jangan kita nonton sinetron anaknya suruh ke masjid, ya. Itu kebiasaan bapak-bapak, ya. Yang biasa gibah, fitnah, jelekin orang itu kan bapak-bapak, Pak. Betul nggak? Kalau ibu-ibu mah nonton bola, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini menjadi perhatian kita. Kalau sholatnya bagus, seluruh amal ibadahnya bagus. Ya, yang pertama kali ditanya adalah sholat. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Suaminya nggak bakal maksiat lagi, suaminya nggak bakal selingkuh lagi, palingan nikah lagi saya nggak paham tuh ya. Nah, istrinya juga taat, juga istimewa ya. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau sholatnya benar, udah bakal benar, Bu. Dia selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Paham, Bu ya? Kemudian yang kedua, amalan yang kedua agar ibu masuk surga yang ibu inginkan, di mana tempatnya? Yang kedua adalah jaga puasa Ramadan. Jaga puasa wajib apa sunnah? Nah, sebentar lagi, Bu, bulan Februari kira-kira
tanggal 17, 18, 19 itu masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang hadir semua dimasukkan ke dalam bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, amin ya rabbal alamin. Puasa Ramadan wajib. Puasa dapat mencegah apa Bu? Hawa nafsu. Ya, jangankan yang haram, yang mubah, yang halal saja mampu dikendalikan. Menjaga mulutnya, menjaga perutnya, menjaga di bawah perutnya syahwatnya, karena dia puasa menjadi hamba Allah yang bertakwa istimewa. Tapi kalau perempuan, ada jamaah nanya saya, Ustadz, saya boleh puasa Daud nggak? Puasa Daud, saya nanya ke suami saya, jangan puasa apa enggak Bu? Suaminya nggak ngizinin Bu, puasa gas apa enggak? Nah, kalau puasa sunnah sebagaimana izin suaminya, paham Bu ya? Sebagaimana izin suaminya. Kalau suami izinkan boleh, karena suami mungkin jam 2 siang mau ibadah bareng ibu, paham Bu ya? Jadi puasanya batal ntar ya, kecuali yang wajib. Nah baik, kemudian yang ketiga adalah apa? Menjaga kehormatan diri, paham Bu? Jangan dengan ustadz, dengan kiai, dengan habaib ya, ibunya menjaga dirinya terhormat mulia, giliran sama tukang gojek mesra banget Bu ya, sama tukang beca, kang sayuran keplak-keplakan. Jangan Bu, dia orang lain juga. Kalau di luar rumah usahain menutup auratnya yang bagus, benar gak Bu? Kalau lagi di kamar bersama suaminya boleh seperti artis Bollywood yang lagi di pantai Bu, benar Bu? Nah itu, jaga kehormatan diri kita menjadi mulia. Kemudian yang keempat adalah taat kepada suami. Gampang apa susah Bu? Susah apa gampang? Bener, kalau gampang semuanya masuk surga. Ayun nisa khairun, kata Nabi. Bagaimana wanita yang baik itu? Kata Nabi, satu, tasur allati tasurruhu idza nadhara. Kalau dilihat menyebabkan suaminya senang. Benar gak Bu? Ibu giliran kalau keluar rumah dandannya 3,5 jam. Benar gak? Masya Allah, minyak wangi 10 meter masih kecil. Giliran di dalam rumah pakaiannya dasternya bolong, salon pas, minyak nyonyong semua pakai. Kemudian di sini peniti, jarum, suaminya peluk, tusuk. Nauzubillah min dzalik. Benar Bu? Jadi pakaian yang terbaik, dandan terbaik. Ibu dandan buat apa sih Bu? Supaya cakep, benar gak? Sekarang gak usah dandan Bu, supaya cakep. Jalan-jalan ke Kebayoran Baru, nah udah pantun aja Bu, cakep udah. Jadi perhatian kita, pakaian kita yang paling bagus, paling wangi, itu buat suami ibu, paham Bu? Nah itu istimewa ya. Kemudian yang kedua adalah watuti'uhu idza amara. Kalau disuruh taat. Gampang apa susah Bu? Nggak ada yang jawab nih. Gampang apa susah Bu? Ya, nggak gampang taat sama suami Bu ya. Kemudian yang ketiga, wala tukhalifuhu, jangan nentang suami, jangan ngelawan suami. Gampang apa nggak Bu? Oh susah. Bilangin gak percaya. Baik nih Bu ya, kita yang laki-laki mencari dalil keteladanan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita gak bisa kayak Nabi. Nabi itu adalah orang yang paling lembut, percaya gak Bu? Gak pernah ngomelin istrinya, anaknya, bentak pembantunya, gak pernah Bu. Nabi gak pernah mukul, setuju gak Bu? Mukul istrinya, anaknya. Nabi membunuh orang cuma sekali, itu juga dalam jihad, perang, karena orang itu ingin membunuh Nabi. Selebihnya Nabi sangat sayang kepada umatnya, apalagi istri dan anaknya. Seneng gak Bu? Ibu mau seperti apa suami ibu? Lembut, kemudian ngasih duit, bener gak Bu? Alhamdulillah. Dengerin tuh Pak tuh, apa ya? Tahu nggak Ibu, kenapa di sinetron Indosiar mau istrinya, mau pembantunya, mau ibunya yang nangis diomelin? Pernah dengar nggak Bu? Ku menangis, benar nggak Bu? Tapi mereka sabar. Kenapa sabar? Dikasih. Nah, tuh Pak, dengerin Pak ya.
Jangan kita menuntut ke hak kita, kewajiban kita lupa. Sandang, pangan, perhatian terbaik buat istri tetangga, bukan istrinya, anak-anaknya. Bagus nggak ibu-ibu? Seneng nggak ibu-ibu? Nggak bakal ribut, benar nggak? Nah, kemudian ibu-ibu supaya suaminya setia kepada ibu, mau nggak bu ibu suaminya setia sama ibu? Jadilah ibu seperti Khadijah. Kalau ibu nggak bisa seperti Khadijah, jangan salahkan Aisyah datang, ya. Nah, Nabi sangat setia kepada Khadijah seumur hidupnya sampai dia meninggal dunia. Khadijah bersama Nabi 25 tahun, Bu. Bersama Nabi 25 tahun, sama seperti Fatimah dengan Imam Ali bin Abi Thalib, istimewa sampai dia meninggal, setia luar biasa. Nah, ibu banyak belajar dari 4 orang. Waktu kita singkat nih, belajar banyak dari 4. Lain kesempatan kita bahas lagi. 1, ibu belajar tuh dari siapa bu? Asia paham bu? Itu saya nanya ke ibu-ibu, ibu-ibu suaminya Fir'aun bukan? Beda tipis 11-12 bukan? Enggak kan bu? 11-11 ya. Suami ibu bukan Fir'aun. Suaminya Fir'aun aja masuk surga, istrinya, betul nggak bu? Sudah sepantasnya ibu masuk surga karena suami ibu bukan Fir'aun, benar nggak? Nah, jadi pendidikan yang hebat dimulai juga dari ibu-ibu yang solehah. Kalau nggak solehah bu, istrinya Nabi Nuh berantakan anaknya, istrinya Nabi Lut berantakan anaknya. Kalau istrinya solehah, istimewa dia. Ibu fokus saja sama diri ibu. Mau suami ibu model Fir'aun, bodoh amat dah. Yang penting kita ngingetin, doain, bekelin, banyak lah tuh ya. Nah, itu semua yang terbaik. Walaupun suaminya masuk neraka, istrinya tetap masuk surga. Taat kepada Allah, taat kepada suaminya selama kebaikan. Tuh Asia belajar bu. Yang kedua belajar dari Maryam, istimewa tuh, kesabarannya, keteguhannya. Yang ketiga adalah Khadijah. Mau saya kasih tahu nggak bu? Keistimewaan Khadijah dahsyat lah, banyak banget. Di saat orang membenci Nabi, dia paling sayang dengan Nabi. Di saat orang nggak mengeluarkan hartanya, habis-habisan dikeluarin buat Nabi, buat perjuangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan semangat, harapan. Kalau Nabi punya masalah, pulang ke rumah masalahnya setengahnya hilang, bahkan hilang semua. Kalau kita keluar rumah masalah, pulang tambah. Auzubillah men. Dalik ya, sebelum nikah nggak pernah diurutin kepalanya ya. Saat udah nikah diurutin kepalanya sama istrinya karena salah. Tapi saya yakin di sini soleh dan solehah semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Belajar dari Khadijah istimewanya. Khadijah itu diberikan 2 di antara banyak. 1, dia mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dia baru masih hidup. Kalau kita udah wafat nanti baru dapat salam dari Allah. Kedua, mendapatkan salam dari malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua, keistimewaannya adalah dia dijanjikan istana surga yang jauh daripada kebisingan. Istana surga sebelum dia wafat. Dahsyat gak, Bu? Amalan apa? 2 di antara banyaknya. Salah satunya adalah Khadijah selalu memberikan masakan yang paling disukai oleh suaminya. Ibu bisa nggak? Makanannya kagak enak nih, makanan apaan nih, sepet banget nih ya. Tumben enak, ya iyalah, GoFood ya. Boleh bu, kalau ibu nggak mampu beli aja, yang penting ada duit. Kalau ibu nggak bisa masak, suruh orang masak supaya suaminya seneng. Kalau kita nih boleh bohong bu. Di antara boleh bohong, salah satu yang dibolehkan adalah makanan istri yang dimasak agak enak, kita bilang enak. Kalau nggak diomelin ya, enak dah. Nah, itu menghibur istrinya, insya Allah barokah bu ya. Yang kedua nih, perhatiin bu, yang agak berat sedikit nih bu ya. Khadijah selama hidup bersama Nabi tidak pernah mengangkat suaranya melebihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, alias nggak pernah ngelawan sama suaminya. Bisa bu? Gak usah jawab ya. Tadi yang banting pintu siapa bu? Yang marah siapa? Yang diomelin siapa? Benar kamu? Ras terkuat di muka bumi nggak pernah minta maaf kecuali setahun sekali, ya kan? Sennya kiri, beloknya kanan. Kadang-kadang ngesen belok kiri ya, matinya di dalam garasi. Tapi bukan mak-mak sini ya, ini mak-mak solehah semua ya.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya renungi nih Bu, kenapa Nabi nggak marah, bersikap lemah lembut? Emang akhlak Nabi dahsyat, manusia teragung di muka bumi. Yang kedua adalah istri dan anaknya selalu taat sama orang tua dan suaminya. Paham Bapak Ibu? Nggak bakal yang namanya ada keributan, benar nggak Bu? Tapi kalaupun ribut itu manusia Bu. Indahnya ribut adalah setelah itu kita saling memaafkan. Indah nggak Bu? Alhamdulillah, suaminya memberikan perhatian terbaik buat istri dan anaknya. Kemudian istri dan anaknya taat kepada suami dan orang tuanya. Bisa Bu? Kalau bisa, insya Allah ibu semua masuk ke dalam surganya Allah. Insya Allah. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat selanjutnya, istri dan suami ini kita memperbaiki diri Bu, ya, memperbaiki diri. Kalau kita dengar artis nih, anaknya bandel nih, anaknya narkoba, anaknya nih, hamil di luar nikah, pernah dengar gak Bu? Coba lihat bapak ibunya, biasa nih, bapak ibunya bandel juga, benar gak? Tapi kalau bapak ibunya baik, kalau anaknya bermasalah, orang yang malah marah. Ada saya lihat seseorang, saya nggak sebut namanya, bapaknya juga saya nggak sebut. Dia merasa melakukan kesalahan. Bapaknya udah wafat, dia datang ke pusaran kuburan orang tuanya, dia posting di media sosial, dia nangis di situ, dia minta maaf kepada Allah dan kepada orang tuanya, merasa melakukan kesalahan. Orang tuanya udah nggak ada Bu, masih terngiang-ngiang nih di dalam pikirannya sosok suami, sosok bapak, orang tua yang saleh. Jadi ini tanggung jawab bapaknya ibu. Pintu surga ibu tuh ada di suami, ya. Kita yang suami ini pintu surganya ada di orang tua. Orang tua ridhoin kita, kita gampang masuk surga. Ibu diridhoin oleh suami, ibu gampang masuk surga. Insya Allah tuh gampang. Syaratnya harus taat kepada suami selama kebaikan. Bapak-bapak jangan lupa nomor sepatu saya 44 ya. Nah, jadi istimewa luar biasa. Suaminya sabar, istrinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anak dan keluarganya menjadi orang-orang yang istimewa. Satu, penanaman akidah, penanaman keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mati kecuali beriman. Pastiin Bu, anak kita nih orang-orang beriman kepada Allah, akidahnya. Begitu juga pesannya Luqman kepada anaknya istimewa, dan ini kebiasaan juga para nabi dan rasul, ya bunayya la tusyrik billah. Jangan sekali-kali mempersekutukan Allah, pindah agama, pindah keyakinan, tidak taat kepada Allah dan sebagainya. Kenalkan Allah kepada anak dan istri kita. Nah, ini yang paling penting Bu. Jangan mati kecuali beriman kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum, karena iman inilah amal ibadah kita diterima, kita dimasukkan ke dalam surga, kemudian juga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi, dirikan salat. Jangan sampai lupa. Istri, suami, anak-anak jangan tinggalin salat. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan yang baik Bu. Cari lingkungan yang baik, bukan tempat maksiat dan dosa. Sekuat apa iman kita, lingkungan di situ maksiat dan dosa, ya bisa berubahlah kita. Kita bukan malaikat, ya kan Bu? Nah, malaikat mustahil melakukan dosa, kalau setan mustahil melakukan kebaikan. Manusia di tengah-tengahnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bisa baik, bisa buruk. Kalau kita ngikutin hawa nafsu, kita bisa lebih rusak daripada hewan, bahkan setan. Setan pernah bunuh orang tuanya, bunuh anak ibunya, pernah nggak? Nggak pernah dengar kita. Manusia pernah bunuh? Makanya kata setan, aku berlindung dari godaan manusia yang na'udzubillah min. Termasuk pendidikan yang baik Bu. Jangan mimpi di siang bolong pengen anaknya hafal Quran, hafal hadis. Di sekolahannya nggak pernah diajarin Quran. Ya sekolahnya bukan sekolah Islam, benar nggak Bu? Nggak diajarkan sholat, gimana coba? Bapak-bapak cek anaknya bisa sholat nggak, bacaannya gimana, istrinya gimana, coba cek ibadahnya, sholatnya, dan yang lain-lainnya. Yang paling dikhawatirkan oleh para nabi dan rasul, setelah saya wafat apa? Bukan hanya harta, tapi qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, dan seterusnya adalah apa? Setelah saya wafat, kata Nabi Yakub alaihissalam, apa yang kalian sembah?
Nah, kalau udah menyembahnya kepada Allah, alhamdulillah. Anak soleh itu dambaan. Dambaan siapa? Para nabi dan rasul, Bu. Jangan diremehin. Gara-gara anak inilah dosa kita diampuni oleh Allah kalau berdoa kepada Allah. Prestasi paling tinggi anak adalah berbakti sama orang tuanya. Mau kaya kayak gimana kayak, mau terkenal gimana kayak, mau hebat dia luar biasa, kalau dia gak berbakti sama orang tuanya gak ada manfaatnya. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Pak? Dalam Quran disebutkan perhiasan membanggakan hanya di dunia. Anak tuh zina, perhiasan. Anak tuh fitnah, ujian. Anak tuh ada lagi yang menyebabkan orang tua lalai. Gara-gara anak, orang tua jadi korupsi, takut miskin. Kemudian anak juga sebagai musuh, durhaka sama orang tuanya. Anak terbaik adalah qurrata a'yun, yang membahagiakan dunia lagi dan akhirat, bisa memberikan syafaat, diistighfar, mengampuni dosa orang tuanya, berbakti. Tertinggi buat anak prestasinya berbakti sama orang tua. Rugilah, celakalah orang yang didatangkan kedua orang tuanya ke muka bumi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Itu kata malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qurrata a'yun itu artinya apa, Bu? Kita nggak nyuruh anak sholat, dia udah sholat. Kita nggak nyuruh kebaikan, dia udah sedekah. Didoain kita, sujud kita. Doa orang tua ke anak mustajab. Begitu juga anak ke orang tua mustajab. Orang tua ke anak doanya seperti Nabi kepada umatnya. Hebat gak, Bu? Jangan ngeremehin doa kepada anak-anak kita. Jangan dibilang nih anak biasa aja. Ini investasi terbaik dunia akhirat itu anak. Betapa bahagianya kita punya anak yang soleh. Insya didoain kita tuh, Rabbighfirli. Bisa nggak anaknya doain? Satu, derajat terbaik buat anak diberbakti sama orang tuanya. Kemudian ya, anaknya ini bisa mendoakan orang tuanya. Bisa nggak didoain? Saya pernah menyolatkan guru besar lah, orang hebat saya sebut, kenal semua bapak ibu di sini. Tapi saya nggak sebutkan. Pada saat meninggal dunia, anaknya nggak bisa sholatin, Bu. Anaknya dibilang ini sholat goib, azan dulu, Ustaz. Azan, sholat goib pakai azan. Tadi bangun lagi tuh mayit. Misalnya gitu, ya kan? Ini nggak ada kebanggaan buat orang tuanya. Ibu makanya ajarin anak kita mendoakan kita. Doa paling mantap diantara banyak doa. Penghujung malam sebelum subuh, saat waktu sahur, kemudian saat kita tahiyat atau sujud yang terakhir, doain. Makanya kalau saya nambahin, Bu, selain subhana rabbiyal a'la, tambahin rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada orang tua lagi disiksa di alam kubur, tiba-tiba siksaannya berhenti. Bagaimana saya mau lanjutkan, kata malaikat, sedangkan orang tuanya didoakan oleh anaknya agar Allah mengampuni dosanya. Berhenti itu siksaannya, Bu. Alhamdulillah, itu membanggakan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan anak kita soleh dan solehah. Dimulai dari kita nih, Bapak, memperbaiki diri. Mata kita itu mata anak kita, Bu. Lisan kita, lisan anak kita. Pendengaran kita, pendengaran anak kita, Bu. Dampaknya buat orang tua, buat anak. Kebalikan tuh dua-duanya, Bu. Paham, Bu? Anak bisa membawa berkah orang tuanya. Selamatkan dunia apalagi akhirat. Prestasi dunia apalagi akhirat. Kemudian juga orang tua bisa memberikan syafaat kepada anaknya, membanggakan anaknya. Anaknya ingat kepada orang tuanya jasanya. Masya Allah. Jadi perbaiki diri kita. Doa anak tuh 3 diantara banyak. Nabi biasa mendoakan, Bu. Doain. Kalau ada waktu, Bapak nih sholat witir di rumah, yang sholat sunnah bukan wajib, atau di masjid, anaknya panggil sini, istrinya juga aminin. Ayah mau doa, abi mau doa, bapak mau doa. 1, Allahumma gfir dzanbahu, ya Allah ampunin dosa anak saya. Wa tahhir qalbahu, bersihin hatinya dari perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga ada wa hassin farjahu, jaga kemaluannya, Bu. Zaman sekarang ya Allah, kalau bukan Allah yang jaga ini kita susah, Bu. Benar gak? Dosa itu sekarang bukan kita cari, dia nongol sendiri. Ya judul, ya pinjol, ya benjol. Bener gak, Bu? Mau narkoboy kayak, mau apa aja, nyampe ke handphone kita, Bu. Na'udzubillah min zalik. Siapa yang jaga itu semua? Allah subhanahu wa ta'ala dan orang tuanya. Ibu ya, Bapak Ibu paham ya? Nah kemudian doanya Allahumma faqihu fiddin, ya Allah mudah-mudahan dia paham agama. Kemudian doain lagi, Allahumma inni uhibbuhu faibahu, ya Allah sungguhnya, pegang nih ubun-ubunnya anak-anak kita, ya Allah sungguhnya aku mencintai mereka nih. Kalau anaknya ada 4 ya, atau anaknya 1, maka ya Allah cintain dia.
cintain dia. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Bu, kalau anak-anak soleh dan soleh begini, suatu ketika ada orang tua seneng sama anaknya, ya, bapak, ini prestasi dunia akhirat nih ya, bapak ingin membelikan kamu pakaian yang paling bagus, ibunya juga ingin memasak masakan yang paling enak, prestasi anaknya dunia akhirat dia hebat, membanggakan orang tuanya. Tapi bohong kalau anak sekarang bilang, tapi bohong, bukan di prank bu, itu khayalan orang tuanya. Bapak ibunya gak punya duit. Pernah ngalamin gak bu? Bapaknya pengen sekolahin anak tapi gak punya duit, nangis. Bener gak bu? Kita pengen kasih hadiah, kita gak punya duit, nangis. Ada gak bu kayak gitu bu? Nah, kata anaknya yang soleh apa? Kebahagiaan, kan intinya mau bahagiain anak kan? Kata anaknya, kebahagiaan saya adalah bukan bapak beri pakaian yang saya senang saat lebaran, bukan ibu memberikan makanan yang paling enak saat kita Idul Fitri, Idul Adha, tapi kebahagiaan saya adalah saat bapak ibu senang dengan kehadiran saya. Masya, itu namanya qurrata a'yun bu, membahagiakan kita dunia dan akhirat. Jadi orang tua disayangin sama anaknya, jadi istri disayangin oleh anak dan suaminya, jadi anak juga sangat disayang sama orang tuanya. Nggak ada kita tuh nggak rame bu, sedih dicari-cari kita, sosok kita ditungguin, disayangin sama istri dan anak kita. Begitu nggak kondisi kita sekarang? Nah, menjadi perhatian kita yang terbaik nih, sikap lemah lembut kita kepada istri. Bapak-bapak nggak boleh mukul kepada ibunya, jangan bentak-bentak tuh anaknya, benar nggak? Bukan orang tua kita, mertua kita yang cerewet dan bawel, kita yang nggak sabar jadi anak dan mantu, benar nggak? Itu ujiannya di situ, nilai pahalanya di situ, ibadahnya emang di situ. Dikencing sembarangan, dia ngomongnya ngaco, ngomelin kita, itu ujiannya. Teorinya gampang bu, prakteknya susah, benar nggak bu? Kata ibu saya dan saya sampaikan ya, kata Tengku Zulkarnain Allah yarham, kalau bapak ibu nih bisa tinggal sama mertuanya, luar biasa bu, surga ibu, paling sering diomelin, paling banyak pahalanya. Bisa nggak bapak ibu? Kalau bisa surga beneran, cobain kalau nggak percaya, berkah. Tapi kalau nggak bisa, minggir, cari rumah yang baru ya. Kalau nggak kuat minggir, karena salah aja bawaannya, salah ibu ya. Nanti memang ujiannya di situ. Ibu kalau taat sama suami, nih dengerin, itu bukan karena suami doang, itu perintah Allah. Disuruh suami, siap bosku, bisa nggak mau begitu? Itu membahagiakan suaminya. Mau ngomel, tahan, sabar, ini karena perintah Allah. Pintu surga kita tuh ada di suami. Suami itu gak demen yang namanya disuruh. Kata dokter Aisyah, Aisyah Dahlan pernah denger gak? Suami jangan diomelin, suami jangan diajarin, suami jangan dicari kekurangannya. Marah deh bu, diem aja udah. Udah siap surga bu, mau gak bu? Gak gampang bu, gak gampang. Tapi kalau ibu bisa, insya Allah masuk surga. Ini kita suami, orang tua mau model apa juga salah, kata Imam Syafi'i, diemin aja udah, diemin aja. Aki-aki emang begitu, bener gak? Nenek-nenek emang begitu, biarin aja. Emang pintu surga kita di situ, nilai pahalanya, nilai besarnya. Begitu juga didik anak. Ya saya nggak setuju nih. Ada guru nempeleng murid, ada nggak? Ada muridnya ngelawan juga sama gurunya, ada nggak? Nih saya kasih tahu begini, contoh teladan kita karena adalah Nabi. Ada orang tuanya marah, anaknya dipukul sama gurunya. Ada nggak kayak gitu? Kenapa marah? Wajar dia marah. Selama hidupnya tuh anak kagak pernah dipukul sama bapaknya. Ibu, istrinya nggak pernah dipukul orang. Marah nggak suaminya? Marah. Bener nggak bu? Kita didik anak, nih guru-guru juga bukan anak kita yang bandel, bukan anak kita yang nakal. Kita jadi guru, jadi orang tua yang kagak sabar ngedidik anak kita. Bener nggak? Dia juga paham kalau suaminya lemah lembut, istrinya taat gak? Sambil ngasih duit, taat gak bu? Dengerin tuh pak ya. Kemudian juga kalau gurunya baik sama muridnya, anaknya bandel apa kagak? Enggak bakalan. Nih kita yang gak sabar jadi guru, kita yang gak sabar jadi anak, kita yang gak sabar jadi orang tua. Intinya sabar, sabar aja udah. Oh begini namanya anak-anak, dia berantem, dipukul sama gurunya gak sabar. Jadi kalau orang tua murid saya tanya nih semua, seneng nggak kalau gurunya lemah lembut? Seneng. Nabi lemah lembut, disenengin anaknya, disenengin oleh istrinya, disenengin oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita,
kesabaran kita untuk mendidik istri, anak-anak kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bu, ibu taat, Bu. Suami tuh bimbing ibu, dia tanggung jawab soalnya. Saat ibu udah berkeluarga, itu orang tua ibu kedua, Bu. Suami pertama, disuruh orang tua, disuruh suami. Ibu taat yang mana? Dalam Islam suami dulu, orang tua kedua. Kenapa? Dia gantian, saat akad pindah tanggung jawabnya ke suami ibu. Pindah dia. Orang tua yang paham juga akan memahami itu, udah geser dia. Baru yang kedua. Kemudian cintanya kita kepada orang tua yang pertama, ibu yang kedua. Jadi dia memuliakan orang tuanya, urusan dia. Biarin pintu surganya dia ada di orang tua. Paham, Bu? Alhamdulillah. 1 beriman, 2 dirikan sholat, 3 lingkungan yang baik termasuk cari sekolah pendidikan yang bagus. Saya punya sekolah namanya TK dan SDIT Al-Quran El-Fawas, nggak jauh dari sini, Bu. Daftarin anak-anaknya, mudah-mudahan berkah, ya. Insya Allah. Kemudian yang keempat, dia memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu kita doain, kita ajarin. Kata Habib Umar, akhlak itu bukan hanya diajarin, dicontohin. Dia nular, bocah diajarin nggak mau. Anak sekarang, bener gak? Galakan dia diajarin, diomelin dia nggak mau. Ibu juga mau diomelin, ibu diajarin galakan ibu, ya. Misalnya diberikan contoh, suami sholat, kemudian ibu baca Quran, nanti anaknya ngikut. Ibu tahu Hijr Ismail gak? Hijr Ismail tuh namanya tumpukan-tumpukan bata. Yang dulu Nabi Ibrahim renovasi Ka'bah, Ismail masih kecil. Dia ngebantu bapaknya renovasi Ka'bah. Kenapa bapaknya renovasi Ka'bah? Anaknya ikut-ikutan. Kalau kita biasa sholat, anaknya juga mau sholat. Kalau ibunya biasa ngaji, anaknya juga ngaji. Begitu. Jadi ibu ini penting. Ibunya bermasalah, anaknya bermasalah. Ibu marah sama suaminya, berantakan semuanya. Ibu perannya sangat besar buat keluarga, ya, memberikan ketenangan, kebahagiaan, sakinah, ketenangan suami istri, mawaddah, saling mencintai, warahmah, saling kasih sayang dan juga saling memaafkan. Emang kita ada salahnya, Bu. Suami ada salahnya gak? Banyak. Istri juga banyak, saling memaafkan. Yang seru itu saat kita marah, ntar balik maafan, enak, Bu. Sekarang banyak yang bubar. Yang saya dapat informasi pernikahan nih, perhatiin ya, pernikahan itu terjadi 1 kali, itu perceraian 50 kali, Bu. 50 kali lebih banyak. Ada duit abang disayang, nggak ada duit abang nggak boleh, Bu, ya. Sabar, waduh 3 hari nggak dikasih nafkah, marah, ya. Makanya doanya ada 2. Barakallahu laka wa baraka alaika. Keberkahan saat seneng, alhamdulillah. Keberkahan saat susah, itu ujian. Inna lillah, sabar, doain. Begitu, Bu. Suami juga berjuang mencari yang halal, yang barokah. Itu ujiannya hidup, ada senang, ada susah. Kalau mau enak terus namanya di surga. Ujian di dunia, ibu mau mana milihnya? Nih saya tanya nih, kaya gelisah, miskin tenang, gak ada pilihan ketiga. Kemudian bersyukur, kaya bersyukur, miskin sabar. Bagusan mana? Bagusan syukur dan kaya, karena dia bisa berbagi di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, Bu, doain anaknya sukses, Bu. Nah, kamu jangan belajar, nanti kalau kamu pintar kamu bohongin bapak lagi. Enggak, Bu. Anak harus lebih hebat dari bapak ibunya. Paham, Bu? Walaupun sampai sekarang saya bingung ngalahin bapak saya, amalannya bagaimana, bingung saya, Bu. Saya anak yang ke-18, Bu. Dari 18 saudara, ibu saya 1, bapak saya 1. Itu 18, mudah-mudahan dua-duanya diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dimasukkan ke dalam surganya. Begitu juga orang tua kita semua. Bagi yang masih ada, Allah panjangkan umurnya, Allah bahagiakan dunia akhirat, amin ya rabbal. Insya bapak ibu saya hajinya itu 7-8 kali, Bu. 7-8 kali, 7 kali dah, Bu. Itu kalau kita dipanggil haji itu baru haknya baru 1, hak. Kalau bapak ibu saya tuh hajinya aja saya belum bisa ngalahin. Bagaimana coba? Ya, apalagi yang lainnya, masya Allah, orang tua kita dahsyat semua ya. Mudah-mudahan berkah, Bu, ya.
Ahlul Quran, orang beriman, orang kaya seperti Utsman bin Affan. Dia bukan fakir miskol, fakir kuota, orang susah. Kekayaannya luar biasa. Makanya doain anak kita, warzuqhum minats tsamarat. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya adalah agar anak-anaknya sukses dunia dan akhirat, dalam pendidikannya, dalam ibadahnya, dalam prestasinya, dalam kekayaannya. Titipin anak kita warisan dua, ilmu dan harta sebanyak-banyaknya. Nak, harta yang ada di depan rumah, ada tanah, jangan dijual. Kenapa Pak? Punya orang ya. Jangan nurunin penyakit sama utang, nggak ada bangganya tuh orang tua anaknya kita ya. Mudah-mudahan kita bisa mewariskan ilmu dan mewariskan harta yang banyak, barokah insya Allah. Kemudian juga otomatis berbakti sama orang tua. Yang keenam, taat kepada orang tua. Ya bunayya la tusyrik billah, ya bunayya aqimis shalah, wa wasainal insana biwalidayhi. Dan jangan pernah yang namanya bosan-bosan untuk doain anak, doain orang tua. Saya biasa doa kalau jadi imam 3 nih Bu, habis sholat. Biasanya 1, Allah ngampunin dosa kita. Akuin kalau kita salah. Nabi dan Rasul melakukan kesalahan, dia tobat. Kemudian diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Doa kita minta ampun sama Allah. Yang kedua, doain anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doain anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian juga doain orang tua kita, jangan pernah bosan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, bahagiakan orang tua kita di dunia apalagi di akhirat insya Allah. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan. Ada yang mau jawab boleh. Ada yang tanya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, yang Ustaz bilang kan mengurus orang tua tuh harus sabar, Ustaz. Nah, kalau saya kan di rumah tuh ada kakak saya 2 gitu. Nah, kakak saya 2 tuh nggak mau ngurusin orang tua, jadi otomatis saya sendiri gitu. Nah, begini gimana caranya kan kita juga bagi waktu antara ada kerjaan di luar gitu. Kan orang tua saya sendiri kan udah umur sekitar 75. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa bagi waktunya antara mengurus orang tua agar tidak terlantar dan kita pekerjaan tetap terjaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada lagi Ibu Bapak boleh sekalian biar Ibu Bapak kalau nggak nanya, 1 paham banget, yang kedua lapar banget kayaknya nih. Nggak ada? Ya udah paham semua nih ya. Yang nanti mau pesen buku nggak apa-apa, nanti saya ke panitianya saya berikan. Silahkan, mudah-mudahan bisa barokah ilmunya biar dipahamin ya. Ini terakhir sebelum kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya supaya kita meningkat ilmu, iman dan amal kita, semakin kita baik di hadapan Allah dan berbagi yang terbaik buat keluarga kita. Jadi apapun, dimanapun ya, kita posisinya menjadi anak, jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua, jadi menantu, jadilah yang terbaik. Orang tua yang bisa memberikan keteladanan terbaik buat anak-anaknya. Ini kita kalau jadi orang tua. Jadi mertua juga sayang buat menantunya. Begitu juga kita kalau jadi anak yang berbakti sama orang tuanya. Menantu yang taat dengan mertuanya, yang sayang sama mertuanya, dimanapun posisi kita ya, jadilah orang yang sangat dinantikan, yang sangat disenangi, terbaik perhatiannya buat orang tua kita. Kalau kita di bawah biasanya agak sulit nasihatin yang atasnya Bu ya,
Gak gampang. Apalagi nasihatin orang tua, baru belajar nih, bilang orang tuanya bid'ah, sesat, haram, neraka, bener gak? Bapaknya galakan lagi. Lu belum lahir tong, bapak lu udah tiga kali haji, ya kan? Di belum lahirnya udah 3 kali haji. Nah, dalam menasihati orang tua juga harus pelan-pelan. Dalam menasihati orang yang lebih tinggi daripada kita, lebih besar daripada kita, termasuk abang kakak kita, itu nggak gampang. Ya, dengan lemah lembut, sopan, lewat sumber yang lain, ustadz yang lain, orang yang berpengaruh, nasihatin. Ini orang tua masih ada, gimana kita bisa berbagi dan sebagainya. Kalau udah mentok, jangan remehin yang namanya doa. Doa itu dikabulkan ada 2 Bapak Ibu, diantara banyak. Falyastajibu li wal yu'minu bi. 1, cepat merespon panggilan Allah, wajib maupun sunnah. Yang kedua, melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalaupun emang nggak bisa, udah kita aja yang terbaik. Allah emang ngutus kita buat begini, ya. Emang putus kita begini, kalau nggak suaminya sabar, berarti istrinya yang sabar. Kalau nggak suaminya yang sabar, istrinya yang sabar. Itu kebalikannya ya udah. Kita saling menutupi, saling melengkapi. Keluarga kita ada kurang, ya kita dihadirkan di situ, ujiannya di situ. Suami baik, istri baik, tetangga brengsek, benar nggak Bu? Emang ada aja ujiannya. Tuh yang paham, yang ketawa tuh, ya. Pengalaman kayaknya, ya. Belum nikah ada ujian, udah nikah ada ujian, belum punya anak ujian, punya anak nggak habis-habis. Emang begitu selama kita hidup, selama itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih saya kisahin dah, mau kisahin banyak cerita saya nih, singkat aja dah biar kita termotivasi ya. Ente berbakti bahagia, orang tua ente masih ada, kita ini yang udah nggak ada sedih banget. Saya mimpi ketemu ibu saya mimpi ketemu bapak saya, ya. Anak saya bilang ibu saya wafat tuh saya marah banget, ya. Tapi namanya umur kita nggak ada yang tahu. Ibu saya 2023 udah dipanggil oleh Allah, usianya 86 tahun. Kakaknya masih hidup alhamdulillah 102 tahun. Kemarin habis umroh berkah tuh, umurnya panjang, ya. Kemudian bapak saya 63 kayak Nabi, 63 tahun 99, ya. Itu kalau dari segi pahalanya udah kebanyakan dah. Bapak saya udah banyak banget dah, kalau saya sebutin nggak habis-habis, ya. Ibu saya juga luar biasa. Kita bahagia dan senang. Kita bersyukur kalau masih ada orang tua kita. Orang tua nih saya kasih tahu ya. Nanti kan belum wafat kan, orang tua kita tuh nggak lama hidup di dunia. Mertua kita juga nggak lama di dunia. Ntar juga dia wafat. Ada waktunya. Anak nggak tiap hari dia kan minta ditemenin, minta diajak main. Ntar tuh bocah gede, ditinggalin ente, bener nggak? Ada waktunya, sabar, didik anak sabar. Dia sampai kelas SD nih mau dipesantrenin, udah anak saya udah pesantren. Yang kelas 2 ini mau pesantren lagi. Jadi masih kecil, dia nggak lama. Ntar dia juga nggak mau sama bapak ibunya, benar nggak? Maksudnya dia punya kesibukan lain. Sabar, anak bakal gede. Orang tua dia bakal wafat, nggak lama. Tapi keberkahan kita tuh nggak usah jauh-jauh. Di rumah kita tuh ada orang tua kita. Kenapa kita sampai sekarang berkah? Itu berkat doanya dia. Gara-gara dia lah hidup kita jadi berkah. Kata Ustaz Somad baru berasa pas ibunya udah wafat. Dulu urusan tuh gampang, kalau ada masalah hilang. Ternyata kita numpang doa dari orang tua kita. Orang tua kita gak ada, susah hidup kita. Perasaan kalau ada masalah gimana nanganinnya. Kalau ketemu orang tua kita dinasehatin, didoain. Itu yang paling ikhlas tuh orang tua. Kalau ente mau tahu, istri, pasangan, suami belum tentu secanggih orang tua. Benar nggak? Anak sakit, istri sakit, suami sakit, ada yang ditinggalin sama pasangannya. Ibu tahu nggak, Bapak, dokter siapa kembaran saya, dokter Os siapa namanya, dokter Rian, ya. Dokter Rian dia ganteng, kaya, populer, siapa yang nggak mau sama dia, betul nggak? Tapi saat beliau sakit, ditinggalkan oleh orang, ditinggalkan oleh TV, tapi siapa yang setia sama dia? Ibunya. Mau dia ganteng, mau dia cakep, mau dia kaya, mau dia susah, ibunya yang jagain dia, benar nggak? Itu istimewa. Pintu surga kita ada di situ, keberkahan kita di situ. Nyesal dah kalau ente nggak berbakti sama orang tua, rugi. Kita kok hidup enak ya, dapat kerjaan, dapat duit, itu gara-gara dia doanya yang tulus, yang tiap malam doain kita. Doa orang tua kepada anak mustajab. Nih saya ceritain nih dari Arab. Nih atuh aja ya, abang mau pulang, saya udah ditungguin tempat lain ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang, dia bawa ibu-ibu nih, dia bawa ke rumah sakit, kemudian ketemu dokter.
Ya, ini ibu ngelihat televisi di kliniknya ya, di ruangannya dia dilihat. Dia marah-marah, katanya janji itu, dilihat Ka'bah mau umrohin dia, mau hajiin dia, ngamuk, garuk-garuk dan sebagainya. Kata dokternya, ini siapa kamu nih? Ini ibu saya. Ternyata ibunya ini udah gak waras, bahasa kita agak kasarnya gila. Ini ibunya udah gila. Dia datang ke situ karena tensinya naik, gulanya naik, diobatin. Kata dia apa? Kata dokter, kenapa kamu nggak diasuh aja di apa namanya? Di tempat apa namanya? Panti asuhan, panti jompo. Kalaupun Anda berbuat baik kan dia nggak kenal Anda, kan dia udah gila. Dia nggak paham Anda. Kata dia apa? Coba dengerin baik-baik nih. Memang dia nggak kenal saya, tapi Tuhannya dia mengenal saya. Saya berbakti ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang gila aja dijagain. Bayangin coba, yang gila, yang gak sadar, digaruk, di ngamuk, dibawa tuh umrah. Dulu tahu gak namanya Uwais Al-Qarni? Nama anak saya tuh, nama yang kedua namanya Uwais Al-Qarni. Kenapa? Saat melahiran anak saya masuk kamar mandi, ya, kemudian saya keluar, ibu saya gantian masuk ke dalam di rumah sakit di Brawijaya, masuk ke rumah sakit gantian ke dalam kamar mandi. Saya tangannya otomatis saya tutup aja sambil keluar. Ibu saya masuk, tangannya masuk ke dalam. Nih, tangannya masuk ke dalam nih. Kegencet, berdarah, Masya Allah. Langsung dijahit tuh ke gawat darurat. Saya nangis, saya minta maaf sama ibu saya. Apa ibu saya bilang? Sebelum saya minta maaf, sudah diampunin kesalahan saya. Masya Allah tuh orang tua. Akhirnya saya jadiin nama anak saya tuh Uwais Al-Qarni. Tahu Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in yang berbakti sama orang tuanya istimewa. Kata orang tuanya, jangan pergi, nggak bakal pergi dia. Saya boleh nggak diizinin ke Mekah? Boleh, mau ketemu Nabi ke Madinah. Sampai di sana kalau udah selesai balik pulang buruan. Nabi belum pulang 2 pekan, kalau nggak jihad nggak dakwah, baru dia pulang. Kata keluarganya 2 bulan lagi Nabi pulang. Nabi tahu ada sahabat yang ke situ tabiin. Kalau dia bertahan, perjalanannya berapa lama? Sebulan. Perjalanan sebulan. Dia lebih baik nungguin Nabi apa dia pulang. Dia perjalanan sebulan dari Yaman ke Madinah sebulan. Dia nungguin Nabi 2 pekan, dia akan ketemu Nabi dan derajatnya berubah dari tabiin menjadi seorang sahabat mulia. Kalau udah ketemu Nabi namanya sahabat. Kalau nggak ketemu Nabi walaupun satu zaman namanya tabiin. Dia pulang atau bertahan? Pulang atau bertahan? Lama pulang sebulan lagi, jalannya juga jauh. Tapi diingat orang tuanya adalah Pak, segera pulang. Ibunya di rumah, segera pulang. Langsung ditinggalkan itu tempat Nabi, dia pulang ke rumahnya. Masya Allah, ini tabiin yang doanya mustajab, tidak terkenal di bumi, terkenal di langit karena dia berbakti sama orang tuanya. Saya dulu haji juga tahun 2015, namanya Uwais Al-Indonesi. Itu ada majalah-majalah Saudi. Jadi orang Indonesia yang berbakti sama orang tuanya, haji, selama haji digendong tuh bapak ibunya. Masya Allah, kita berbakti sama orang tua nih, kita gendong dari sini sampai ke Mekah, balik lagi ke sini, kagak bisa kebalas, Jangan kelihatannya kita yang paling susah, kita yang paling ribet jagain ibu. Lu urusin apa ibu? Itu pintu surga, pintu rezeki kita ada di situ. Kita nggak tahu aja kebahagiaannya, pahalanya. Kata Gus Bah gitu, yang paling sering diomelin adalah orang yang di rumah, yang tinggal bareng sama orang tuanya, tapi yang paling banyak pahalanya adalah yang bareng orang tuanya, bareng mertuanya. Masya Allah. Saya kasih lihat tuh videonya ke ibu saya. Bu, kata Ustadz Kiai Haji Tengku Zulkarnain, kalau emang kuat boleh tinggal di orang tua, di mertuanya, boleh. Kalau nggak kuat, ya udah kita buat rumah yang baru supaya nggak ada masalah. Ibu saya komentarnya apa? Ibu saya komentarnya apa? Saya tinggal sama mertuanya, saya tinggal dengan menantunya, saya tinggal sama anak-anak saya. Anaknya 18, Bu. Yang ngandung lain, yang diangkat lain. Bener nggak? Yang diayun lain. Masya Allah, tuh orang tua. Ya, berbakti sama orang tua saya. Kalau kata bapak saya, ibu saya udah nggak ada salahnya, udah masuk surga. Saya menjelang wafat sering saya datang, Bu, maafin saya, videonya ada. Kalau ada saya salah, saya minta maaf. Nggak ada salahnya, udah surga dah, begitu. Alhamdulillah, ente bahagia masih ada orang tua, sayangin dia, paling banyak barokahnya, ente akan bingung dah, mendapatkan pahalanya, keberkahannya, insya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang berbakti sama orang tua kita. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan soleh dan solehah, karena Allah wafatkan kita dalam keadaan istiqamah, husnul. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد ينبغي لجلالك وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على